Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 24670510025. Di video ini saya akan membahas mengenai proses belajar saya pada tugas 4 perangkat input dan output. Di sini saya mengambil referensi dari modul silabus yang telah diberikan oleh Pak Febi. Langsung saja kita buka, akan saya baca terlebih dahulu untuk memahaminya. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, peralatan masukan, keluaran, input atau output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul input-output pada bab ini. Hmm, Di sini, modul input-output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Bagaimana modul input-output dapat menjalani tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal terpenting yang kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Oke, di bawah ini ada gambar. Jadi di sini address line, jalur alamat, mengirimkan alamat dari CPU ke modul input-output. Menentukan perangkat mana yang akan digunakan. Data lines, jalur untuk mengirim atau menerima data antara CPU dan perangkat input-output. Lalu di sini ada control lines, jalur kontrol. Jalur ini membawa sinyal perintah seperti read, write, interrupt, dan lain-lain. Jadi ketiganya ini membentuk bus system, yaitu jalur utama yang menghubungkan semua komponen di komputer. Jadi mengatur komunikasi antara CPU atau memori dengan perangkat eksternal, menerjemahkan sinyal dan perangkat agar bisa dimengerti oleh perangkat. Modul input-output ini terhubung ke perangkat luar, kayak printer, mouse, keyboard, dan lain-lain. Disinilah data dari dan ke komputer diterima atau dikirim. Jadi kesimpulannya untuk yang ini, gambar ini menunjukkan bagaimana modul input-output menjadi penghubung utama antara sistem komputer, CPU, dan memori dengan perangkat luar. Modul ini menerima perintah melalui bus sistem, lalu mengatur komunikasi dengan perangkat eksternal seperti printer atau keyboard. Fungsi modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar. Perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Di sini fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dibagi menjadi beberapa kategori. Ada kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan, control and timing, merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Di sini contoh kontrol pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat meliputi langkah-langkah berikut. 1. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Kemudian modul input-output akan memberikan jawaban atas permintaan CPU. Lalu apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU itu akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Lalu modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul input-output akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Di sini, fungsi komunikasi antara CPU dan modul input-output meliputi proses berikut. Ada command decoding, kemudian data, status reporting, dan address recognition. Di sini pada sisi modul input-output ke perangkat periferal juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol, maupun status. Ini ada gambar skema perangkat periferal. Jadi ini ada arus data, sinyal kontrol, dan status antara modul input-output dan perangkat eksternal.
Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data, sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal nih, informasi kesalahan pada periferal printer itu ada kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Struktur modul input-output. Terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A, yang sering disebut sebagai Programmable Peripheral Interface. Di sini ada gambar diagram, block diagram struktur modul input-output. Ini tuh inti dari antarmuka perangkat keras, jadi jalur utama penghubung antara CPU dan perangkat. Antarmuka modul input output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Kemudian ada teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, lalu interrupt until driven, input-output, dan DMA, Direct Memory Access. Di sini untuk input-output terprogram, kelemahannya teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu. Kenapa membuang waktu? Karena CPU tuh menunggu sampai operasi input-outputnya selesai. Lalu untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat periferalnya sehingga terspesifikasi secara khusus. Dan sebuah perintah akan dilakukan. Perintahnya itu ada perintah kontrol, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi. Lalu perintah read, perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Perintah write. Perintahnya ini kebalikan dari perintah apa? Read. Tadi perintah read itu ini. Oke. Dalam teknik input output terprogram, terdapat 2 macam implementasi perintah input-output yang tertuang. Jadi ada terbagi 2, yaitu memory mapped input-output dan isolated input-output. Dalam memory mapped input-output terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat input-output. Dalam teknik isolated input-output dilakukan pemisahan ruang. Jadi ini ruang tunggal, ini pemisahan ruang, pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input-output. Interrupt to driven input-output. Teknik ini memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output itu. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, maka akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Jadi dia tidak membuang-buang waktu ya, beda kayak yang terprogram tadi, dia lebih efisien. Jadi CPU tuh kirim perintah, lanjut eksekusi, input outputnya kalau udah selesai dia bakal kasih sinyal interupsi ke CPU. Nah, ini sinyal interupsinya ini sebagai berikut. Perangkat input output akan mengirimkan sinyal ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya untuk merespon interupsi. Lalu CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal as acknowledgement. Lalu CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor, berisi register yang dipanggil PSW atau program status word. Lalu ada juga lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack. Selanjutnya CPU memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Lalu ini ada teknik-teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. Coba ini. Apa perbedaan keempat teknik ini?
Metode penanganan interupsi benar. Hmm, Ini ada perbandingan singkatnya. Dia multiple interrupt itu kompleksitasnya tinggi. Jadi turun tuh. Kalau software poll rendah, daisy chain sedang, bus arbitration tinggi. Kecepatannya untuk multiple interrupt cepat, software poll lambat, daisy chain sedang, bus arbitration cepat. Lalu prioritasnya ada terbatas tetap fleksibel. Nah, yang baik ini skalanya ada di software poll dan bus arbitration. Nih, kelemahannya multiple interrupt, boros jalur hardware, software poll, waktu responnya lama, daisy chain, masalah jika perangkat depan rusak. Lalu ada bus arbitration itu kelemahannya kompleks dan implementasi. Itu kelemahannya. Selanjutnya, pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chips 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul-modul input-output yang tersambung. Chips ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input-output yang lebih dahulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Nah, ini interupsi yang terjadi yang bisa terjadi, itu ada fully nested, ada rotating, dan special mask. Ini gambar pemakaian pengontrol interupsi 8559A pada 8086. Lalu di sini ada programmable peripheral interface Intel 8255A. Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086, sama ya. Jadi di bagian kanan dari blok diagram Intel 8255A ini ada 24 saluran antarmuka luar, terdiri dari 8 bit port A, 8 bit port B, 4 bit port CA, dan 4 bit port CB. Saluran ini terdiri atas 8 bus data 2 arah, D0 sampai dengan D7, bus alamat, dan kontrol bus yang terdiri dari atas saluran chip select, read, write, dan reset. Lalu ini di bawahnya ya, betul. Ini PPI Intel 8255A yang ini. Dapat diprogram untuk mengontrol berbagai peripheral sederhana. Jadi yang ada di sini itu jadi adalah chip khusus buat atur prioritas interupsi antar perangkat. Di sini ada gambar 6.6 interface keyboard dan display dengan Intel 8255A. Ini implementasi nyata untuk modul input-output. Untuk input-output sederhana, port A, B, dan C-nya ini bisa dikendalikan oleh CPU. Selanjutnya ada Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu input-output terprogram dan interrupt to driven memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU. Di penjelasan sebelumnya memang teknik terprogram dan interrupt to driven masih melibatkan CPU. Hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Selanjutnya juga kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan DMA ini. Kenapa sih dia bisa dikatakan lebih baik? Dari prinsip kerja DMA adalah CPU mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada proses awal untuk memberikan instruksi dengan lengkap pada DMA dan akhir aja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Kemudian ini ada blok diagram modul DMA. Sebentar. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil alihan kontrol bus dari CPU. Untuk itu DMA, karena dia perlu
Untuk pengambil alihan tadi, dia akan menggunakan bus itu kalau misalnya CPU tidak menggunakannya atau memaksa bahkan untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir ini lebih sering disebut sile stealing. Jadi ini gambar yang tadi. DMA ini, dari diagram ini tuh dia mempercepat proses besar, misal kirim file besar ke flash disk tanpa bebankan CPU. Jadi inti untuk DMA ini adalah dia input output langsung akses memori tanpa melibatkan CPU. Perangkat eksternal. Bagaimana kita melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor, keyboard, dan lainnya? Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Ada human readable, contohnya itu monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive. Kemudian ada machine readable, itu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol. Kemudian ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya ini NIC dan modem. Ini sudah selesai. Jadi kesimpulan sederhana dari materi unit masukan dan keluaran adalah bagian penting dari sistem komputer yang memungkinkan komputer berinteraksi dari dunia luar. Input seperti keyboard dan mouse digunakan untuk memberikan data ke komputer. Output seperti monitor, printer digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer. Lalu modul input-output bertugas mengatur komunikasi antar CPU, memori, dan perangkat luar agar data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Yang terakhir, sistem input-output bekerja dengan teknik seperti interupsi dan DMA agar lebih cepat dan efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai proses belajar saya pada materi input-output tugas keempat. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.